Nah, jadi ini contohnya tadi. Yang gambar pertama itu adalah gambar ular yang tidak berbisa, di mana dia menimbulkan vulnus apertum atau luka robek dan juga vulnus agresif atau luka bakar. Sedangkan yang gambar yang sebelah kiri yang tusukan tadi semuanya adalah ular berbisa. Meskipun tusukannya cuma satu, tapi teman-teman harus tetap diobservasi karena ular yang berbisa. Jadi semua kasus gigitan ular yang berbisa dan tidak berbisa harus ke rumah sakit atau puskesmas. Tidak bisa di rumah sendiri. Kalau misalnya yang tidak berbisa, resikonya karena dia berupa robekan, dia bisa terjadi sebuah proses infeksi. Apalagi kalau robekannya itu besar, ya. Kemudian kalau yang tidak, yang tidak berbisa. Tapi kalau yang berbisa ya pasti akan terjadi envenomation tadi atau sebuah kondisi sistemik di mana bisa ular tadi menyebar ke seluruh. Jadi harus ke rumah sakit atau puskesmas. Gak bisa disuruh di rumah saja. Observasi di rumah jangan. Resikonya tinggi. Karena ini masalah nyawa. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini itu bukunya untuk e-book WHO ya. Nah, di e-book WHO itu sebenarnya bagus. Di situ ada segala macam hal. Nah, ini mumpung ada teman-teman komunitas, ini tak kasih tahu ya. Penting ya. Di halaman 20 dari buku guideline WHO disebutkan bahwa tidak ada repelen kimia yang bisa mengusir ular. Nah, itu dia. Jadi kemarin tuh rame kan, saya lihat semua tayangan televisi waktu saya di Adelaide, tayangan televisi Indonesia, semuanya ngomong dikasih super pel, dikasih yang menyengat dan sebagainya. Tapi guideline WHO, yang ngomong guideline WHO loh ya, bukan saya loh ya, yaitu tidak ada repelen untuk ular. Jadi semua yang berbau bahan kimia, baik itu menyengat atau tidak menyengat, tidak bisa mengusir ular. Jadi salah, jangan sampai kalian, maaf ya, jangan sampai kalian edukasi yang salah pada bangsa ini. Nanti menyesatkan bangsa ini ke arah yang lebih sesat lagi. Jadi yang bisa mengusir ular itu cuma kalau kita membersihkan lingkungan kita. Di buku WHO ada halaman 20, silakan dibaca. Membersihkan, memotong rumput, membersihkan tumpukan-tumpukan yang bisa membuat tikus itu bersarang di sana. Karena brainnya dari reptil kan food, makan toh. Jadi dia hanya datang kalau ada makanannya. Makanan ular apa? Apalagi? Apalagi? Cicak, Apalagi? ikan, Itu ya, udah dikasih tahu mereka. Makanan ular itu. Nah, ada sepeda nanti. Nah, jadi kalau dia datang ke rumah kita karena itu. Jadi nggak usah lagi pakai apel barus, nggak usah lagi pakai repelen yang nggak karu-karuan tadi ya. Jangan lagi pakai bawang bombay gitu ya. Dan juga kalau garam, hijau, kemarin ada tuh edaran yang ngomong hijau bisa tuh. Janganlah, bangsa ini sudah tersesat terlalu lama. Kenapa disesatkan lagi, ya toh? Nah, nyawa itu harganya mahal. Kalian tahu nggak? Setiap kasus gigitan ular meninggal, saya adalah orang pertama di Indonesia ini yang menangis. Kenapa? Nyawa itu mahal, nggak bisa balik. Saya melihat sendiri beberapa kasus gigitan ular, king cobra maupun yang lain. Orang tua itu nangis di hadapan saya. Tolong dokter maha anak saya supaya hidup. Ya saya bukan Tuhan, saya hanya bisa menolong dengan ilmu kedokteran saya. Dan ilmu itu pasti. Jadi jangan pakai ilmu yang gak pasti-pasti juga. Kenapa? Kita sudah tersesat terlalu lama, jangan disesatkan lagi. Nah nanti teman-teman akan ngomong soal ini, ada ular-ularnya ya, tentang ular. Nah terus yang saya lanjutkan, ayo. Nah oke, lanjut. Nah, jadi ini kasusnya sangat banyak. Tahun ini sudah sekitar 1.400-an ya yang dikonsulkan kami. Tapi kami tahu karena yang di desa-desa juga susah untuk dikonsulkan karena mereka juga kadang-kadang tidak datang ke puskesmas. Mereka obati sendiri dan sebagainya. Atau mati di tempat-tempat yang digigit tadi. Nah, oke lanjut. Nah, ini adalah jurnal-jurnalnya. Jurnal ini membuktikan bahwa riset-riset kami misalnya, kalau yang ini adalah bahwa ular hijau itu tidak bisa diobati dengan sabu Indonesia. Tahun ini saya bikin bahwa king cobra tidak bisa diobati dengan sabu Indonesia. Barusan keluar bulan kemarin, bulan November. Oke, lanjut. Nah, terus ini kami memberikan anti venom untuk Papua. Papua itu anti venomnya harus beli dari Australia. Harganya lumayan. Beli 2 sama dengan beli mobil 1. Jadi hati-hati saja karena itu memang sesuatu yang
Kalau kalian tanya, kenapa pemerintah nggak beli? Ya gimana mau beli? Datanya nggak ada. Dan ini sangat mahal. Makanya saya bilang belajar first aid yang benar dulu. Karena untuk antivenom ini, pengadaannya, kemudian pembelian dan sebagainya memang membutuhkan hal yang sangat susah. Saya sendiri waktu beli ini tuh butuh waktu 6 bulan karena butuh SAS. Izin SAS itu pengurusannya 6 bulan. Padahal saya sudah diuruskan oleh Bio Farma dan BPOM. Karena hari itu memang mereka tahu saya mau donasi, begitu ya. Dia tolongin, tapi itu tidak mudah. Dia butuh SIP saya sebagai dokter, butuh STR saya sebagai dokter, itu jaminannya. Dan butuh rumah sakit saya dengan farmasi di sana. Jadi kalau memang beli online dan sebagainya tidak dijamin apakah itu betul-betul asli atau tidak. Tapi yang aslinya kan itu prosesnya memang sangat susah. Saya sendiri mengalami susah untuk proses membeli. Oke, lanjut. Nah ini ya, itu yang antivenom Indonesia. Antivenom Indonesia itu memang dibuat dari 3 jenis ular ini. Dan karena belum ada riset cross netralisasi, maka menurut Bio Farma, karena pabriknya Bio Farma ya, jadi masih kita kalau punya kasus Bungarus candidus atau weling ataupun Naja sumatrana atau Kobra Sumatera masih bisa pakai ini karena belum ada riset apakah itu bisa atau tidak bisa. Ya. Kalau yang di Papua itu dari Australia ada 5 jenis ini. Jadi memang karena mereka liquid, mereka tidak bisa ditaruh di suhu yang tinggi. Mereka hanya bisa itu 2 sampai 8 derajat. Harus di kulkas atau pakai cold chain. Saya sendiri waktu membawa antivenom tadi ke Sorong susah. Saya harus pakai ekspedisi yang besar dan harga ekspedisinya saja 7,5 juta hanya untuk membawa itu 2 pial tadi, tapi di kontainer besar gitu baru tak buka isinya kecil juga gitu. Tapi karena memang harus di suhu 2 sampai 8 derajat. Jadi sudah ada temperaturnya, ada esnya dan sebagainya. Jadi memang itu susah. Jadi untuk kasus antivenom ini, menurut saya karena ini memang susah penyelesaiannya. Selama bangsa ini belum memprioritaskannya menjadi prioritas negara ini, kita tidak bisa menuntut apa-apa. Saya sendiri sudah berusaha 7 tahun ketemu semua menteri itu untuk meminta antivenom ini, tapi memang tidak mudah. Jadi saran saya cuma satu tuh, kita semua mempunyai pemahaman yang benar dulu tentang venom itu lewat apa. Kalau kita tahu venom itu tidak lewat pembuluh darah, tapi lewat kelenjar getah bening, maka first aid-nya dulu harus benar, yaitu imobilisasi. Jangan pakai first aid yang lain yang tidak mempunyai evidence base atau dasar medis. Karena itu akan membuat kita menjadi fase yang lebih buruk, yaitu fase sistemik tadi, yang butuh antivenom ini, dan membuat fatalitas dan kecacatan. Nah, makanya first aid ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Oke, lanjutkan. Nah, ini tadi ya, jadi antifisa ular tuh di dunia coba dibuka semua mas. Ada 2 macam ya, yang satu monovalen, satu untuk satu, yang satunya adalah polivalen, satu untuk beberapa jenis. Misalnya ada yang untuk 3, ada yang untuk 5, ada yang untuk 4, dan sebagainya. Jadi ya memang seperti itu. Memang untuk pemasokannya dan sebagainya cukup susah. Saya sendiri kan sering membeli untuk rumah sakit saya ya. Jadi memang itu tidak mudah. Untuk antivenom Indonesia saja pasti dimintai SIP dari farmasi saya, apotek rumah sakit saya, SIP saya, SIP dari STR saya dan sebagainya. Itu yang resmi begitu. Sehingga apa yang kita berikan itu kalau ada komplain secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak mau kalau dikasih obat yang nggak tahu pasti ini obat apa, ya kan? Nyawa kita kan harganya tidak terbatas toh. Nah, jadi menurut saya memang ini harus dibeli betul-betul oleh medis. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ini saya punya kasus bagus ya. Pasien ini datang dengan kehitaman di tangannya. Hari itu teman-teman kami hanya mendapatkan info begini. Ini sudah menghitam kira-kira 3 hari. Jadi diperiksakanlah karena dipikir adalah diabetes. Dipikir adalah sebuah luka diabetes. Karena kan orang-orang diabetes juga nekrosis kayak gini kan. Waktu dites-tes semua, normal semua, kemudian dokter penyakit dalam ini konsul pada dokter bedah ini tidak mendapati sesuatu apapun dan konsul kepada saya. Hari itu saya bisa tahu, oh ini kobra. Dan ternyata waktu kami telusuri, memang dia tergigit oleh ular kobra. Tapi karena dia datang di kami dengan kondisi yang seperti ini, dan kami langsung melakukan pengobatan dengan bagus, maka dia tidak menjadi tambah. Dia cuma di ujung jari itu toh, kami cuma konsul ke bedah untuk debri demam dan tidak diamputasi.
karena sudah benar di pemberian first aid-nya, kemudian pemberian ABC-nya, airway breathing sirkulasinya, dan juga di pemberian antivenomnya, sehingga hasilnya adalah cukup sebuah bekas debri demam atau bekas menghilangkan jaringan yang mati itu aja. Tangannya masih berfungsi, masih tidak perlu amputasi. Oke, nah ini juga ini adalah gigitan ular hijau. Ular hijau ini hematotoksin, jadi membuat darah tidak bisa beku. Untuk seperti ini jangan lakukan apapun, jangan ditusuk, jangan diikat, jangan ditores, jangan dikeluarin darahnya, karena hematotoksin. Dia akan membuat venom itu menjadi perdarahan yang lebih berat, apalagi kalau sudah menyebar dan perdarahan itu tidak bisa berhenti kalau tidak diberikan anti bisa ular. Jadi cukup imobilisasi saja, kemudian kalau 48 jam tidak menjadi fase sistemik, selesai masalahnya. Dan pasien ini adalah tidak menjadi fase sistemik, imobilisasi saja. Oke, lanjut. Tapi kalau ternyata begini, karena venom yang masuk ke tubuh dia atau bisa ular masuk ke tubuh sangat banyak sehingga dia jadi fase sistemik perdarahan, maka memang membutuhkan anti bisa ular. Dan orang ini memang datang kepada kami, waktu itu dia tidak pakai first aid yang benar juga, dia dilakukan torehan waktu itu, sehingga kuat darah tambah banyak. Waktu itu saya ingat trombosit itu sampai cuma 13.000, terus dia menyawa. Akhirnya kami berikan anti bisa ular, lanjut. Nah, dalam waktu beberapa jam saja nutup. Kalau tidak salah kemarin itu kurang dari 8 jam ya, sudah nutup semua. Sehingga pasien ini pada hari ketiga bisa pulang. Padahal dia datang bilang dalam kondisi sistemik. Ular hijau ini memang di luar negeri, waktu saya pergi ke Thailand, jarang sekali yang menimbulkan fase sistemik. Tapi di Indonesia banyak yang mati, banyak. Data saya menunjukkan banyak sekali yang jadi sistemik dan yang kematian. Kenapa begitu? Karena memang jenis-jenis ular hijau ekor merah dan kepala segitiga atau Trimeresurus ini di Indonesia macam-macam, dan mereka hematotoksin. Ya, jadi hati-hati dengan kasus-kasus seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang ular panah. Ini kasus bagus nih. Coba teman-teman lihat bekas gigitan itu ya. 1, 2, 3, 4. Kelihatan tak? Disukan tuh. Dia datang kepada kami, bengkak saja. Di jam-jam pertama, 20 menit pertama itu kami lakukan sebuah cara mudah. Ini biasanya di puskesmas bisa ambil darahnya 2 mili, dibiarkan menggumpal atau tidak. Ternyata 20 menit pertama itu masih beku, 20 menit kedua masih beku, tapi di 20 menit ketiga sudah injek. Artinya dia sudah jadi fase sistemik. Untung dia datang di rumah sakit kami dengan observasi ketat tadi, sehingga di 1 jam pertama kami sudah tahu dia masuk di fase sistemik dan diberikan anti bisa ular, terselamatkan. Beberapa kasus ular panah ini tidak terselamatkan karena itu tadi, karena tidak observasi ketat. Jadi ketika tahu membeku atau laboratoriumnya bagus semuanya, tidak ada observasi lagi. Tahu-tahu dia sudah perdarahan di mana-mana dan sudah susah untuk kita. Di tahun 2018 itu ada 4 kasus di dekat rumah sakit saya, di rumah sakit Tulungagung meninggal. Itu tadi masalahnya, karena tidak diobservasi dengan ketat. Jadi pemberian antivenomnya jadi tidak adekuat ya, tidak betul-betul menolong. Oke, lanjut. Nah, ini yang untuk ular weling. Coba teman-teman lihat tuh, orangnya kayak ngantuk gitu kan ya, nggak bisa membuka mata, terus dia sesak. Dan karena dia neurotoksin memang tidak ada bekas pembengkakannya di tangan. Kita lihat, oke, lanjut. Nah, jadi kalau itu benar, meski benar, kemudian pertolongan airway breathing sirkulasi benar, dan yang terakhir adalah pemberian antivenom benar, dia nggak perlu lama-lama. Ini dalam 3 hari saja dia sudah bisa. Oke, lanjut. Nah, ini yang king cobra. Yang king cobra ini dia banyak nih. Itu ada sesak dan sebagainya ya. Jadi akhirnya memang kami harus melakukan pertolongan ya, lanjut Mas. Nah, itu kami pasang ventilator dan sebagainya. Oke, lanjut. Tidak ya. Oke, lanjut. Cuma memang kadang-kadang banyak pasien yang sudah merasa sehat. Ini pasien ini 10 hari Pak. Di hari yang ke-11 mungkin karena dia sudah merasa sehat, dia minta pulang. Nah, ini ya ceritanya. Ceritanya sangat tragis. Oke, lanjut. Ketika dia minta pulang, ternyata pembengkak dan dia sesak. Ada gagal ginjal. Dan pasien itu di 1 hari berikutnya, ya lanjut.
2 hari berikutnya ya, sesak sekali karena akut lung edema. Penyebabnya adalah gagal ginjal dia, akut kidney injury akibat dari kurang bagusnya dari dia seharusnya belum pulang dulu karena memang dia sudah fase sistemik. Fase sistemik hanya boleh pulang kalau semuanya jadi normal. Ini masih kreatinnya masih tinggi, akut kidney injury, sehingga akhirnya dia meninggal karena akut lung edema karena gagal ginjal tadi. Saya sendiri waktu pasien ini meninggal nangis sekali. Kenapa? Dia sudah bagus, sudah terselamatkan. Di antara pasien-pasien king cobra itu jarang sekali yang terselamatkan. Di Indonesia ini ada beberapa yang terselamatkan karena kita menggunakan metode yang benar. Nah, ini tadi ya. Karena king cobra itu antivenomnya juga belum ada di Indonesia. Jadi saya harus pergi ke Thailand untuk membeli pasien-pasien ini. Oke, lanjut. Nah, jadi sebetulnya semua kasus neurotoksin ataupun hematotoksin, kalau dia sudah kondisi jantungnya itu bermasalah atau henti jantung, maka keterampilan kita untuk pijat jantung itu teman-teman diajari kan sudah untuk pijat jantung belum? Nah ya mungkin nanti kalau kita ketemu kapan-kapan saya bisa ngajari untuk pijat jantung ini. Kenapa? Keterampilan ini harus dimiliki oleh orang awam dan medis. Ketika orang awam ketemu pertama kali harus melakukan dulu, nanti kalau medisnya sudah datang diteruskan. Jadi akhirnya pasiennya bisa diselamatkan. Oke, lanjut. Nah ini kalau kobra tadi menyemburkan bisa ulang. Jadi itu akan bisa menimbulkan kebutaan karena kolagenase. Jadi caranya mudah saja, tinggal diirigasi 3-6 liter. Kalau di lingkungan kayak gini ya pakai air saja. Tapi kalau di rumah sakit atau di puskesmas pakai cairan infus 3-6 liter. Kalau ternyata masih kabur atau masih bengkak atau masih kemerahan, kita bisa konsul kepada dokter mata untuk dilihat ada defeknya atau tidak. Biasanya dikucek-kucek gitu sehingga ada defek. Karena ini kan kolagenase. Terus ditambahi dengan kita melakukan laserasi, akhirnya terjadi defek. Oke, lanjut. Nah, oke, sudah selesai presentasi saya.